Ada seorang kakek-kakek atau bapak-bapak parubaya itu yang mendatangi Adit. Dan bapak-bapak itu bilang, kalau bisa kamu urungkan pendakian kamu, karena akan terjadi sesuatu dengan tim kalian. Dan itu akan berakibat fatal. Hanya beberapa orang yang akan bisa kembali selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain yang fresh banget ceritanya juga, tokoh utamanya juga. Tapi buat kalian yang penasaran, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa, kita ngopi-ngopi. Dan jangan lupa nyebat, sebat. Udah. Jadi kali ini gue gak bakalan basa-basi, kita mulai aja langsung ke ceritanya. Jadi kita sebut aja satu orang ini namanya tuh Adit ya. Adit ini baru pulang kerja. Iya, sebetulnya nggak ada yang aneh sih. Jadi ketika pulang kerja dia dipanggil sama sang ibu atau ya mama tercinta gitu kan. Dit sini dulu gitu. Tiba-tiba ya Adit langsung nyamperin gitu kan. Maksudnya kayak ya udahlah, mungkin mau nyuruh sesuatu. Adit ini tipikal anak yang nurut, berbakti, nggak pernah neko-neko, nggak pernah aneh-aneh, ya intinya idaman para cewek-cewek lah gitu kan. Dan punya paras atau muka yang lumayan cukup ganteng cuy. Nah pada saat itu ternyata ibunya tuh minta sesuatu. Dit, ibu mau minta tolong ke kamu, bisa nggak kamu ambil cuti dan nurutin kemauan ibu. Adit tuh kayak mikir kan, loh memang ada perlu apa sampai segala perlu minta cuti gitu kan. Jadi ternyata Adit ini punya seorang adik, ya bisa dibilang masih umuran remaja-remaja gimana gitu. Nah si adiknya ini mau naik gunung, sedangkan ibunya khawatir dengan, ya namanya di gunung kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah kalau nyuruh Adit untuk ngedampingin, secara Adit ini orang yang dulunya tuh sering naik gunung. Dia pun bisa dibilang orang yang suka hobi traveling, naik gunung karena aktivitas kerja dan lain-lain. Akhirnya dia kayak vakum gitu kan. Dan kalau misalkan ada sang kakak yang nemenin, setidaknya ibunya tuh agak sedikit tenang, karena dasar-dasar dari pendakian itu Adit itu udah menguasai banget gitu kan. Adit itu sebetulnya nggak nolak, ya mau-mau aja gitu kan. Cuman gimana dengan si adik ini gitu, dia mau nggak kalau aku temenin gitu kan. Karena kan ini acara teman-temannya, nggak mungkin juga dia mau diikut campurin atau ada ikut serta dari si kakak ini gitu. Karena secara, walaupun Adit ini jarang pernah ngapa-ngapain, dalam arti nggak pernah usil sama adiknya, tapi adiknya tuh suka kesel atau suka bikin onar lah, atau bikin marah gara-gara ya memang Adit ini tipikal orang yang anak kesayangan mungkin ya. Ya bukan karena kesayangan juga sih, namanya orang tua sama anak yang bandel pun pasti akan sayang gitu kan. Cuman merasa bahwa adiknya tuh selalu dikesampingkan, padahal dia tuh bungsu gitu kan. Ya jadilah dalam keluarga itu selalu berantem mereka kakak adik, walaupun Adit ini nggak pernah yang namanya nanggapin gitu kan. Ya kalau Adit sih dia bilang ya mau-mau aja, ya udah coba aja. Udah kok ibu udah bilang sama Nisa gitu kan. Kita sebut aja nama adiknya itu si Nisa gitu kan. Udah bilang sama Nisa dia tuh mau. Ya sudah kalau emang kayak gitu nanti Adit coba ngajuin cuti. Dan kalau memang di ACC insya Allah Adit juga ikut gitu kan. Singkat cerita nih,
Adit ini cobalah ngajak ngobrol si adenya ini. Nanti kakak ikut ya, dia bilang gitu. Karena disuruh ibu juga, maaf kalau misalkan ngeganggu acara kamu. Tapi adenya tuh kayak cemberut, kayak masang-masang muka kesel gitu kan. Singkat cerita, karena memang ya udahlah ada modelan kayak begitu kan, cuekin aja, yang penting dia udah izin dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya dah Adit ini sempat ngelamun dalam arti, aduh ini acara temennya kan, gua kalau di gunung sendirian pelengak-pelengok nih, kira-kira ada nggak yang bisa diajak ya? Sebetulnya Adit ini punya tim, tapi karena memang banyak kesibukan dan beberapa temennya pun masih ada yang suka mendaki gitu. Bahkan bulan lalu pun itu Adit itu diajakin, cuman Adit ini selalu nolak atau dibilang udahlah gue udah nggak naik gunung lagi. Tapi tiba-tiba dia harus naik gunung lagi gitu kan cuy. Singkatnya dia dapat satu kontak, dia nelpon temennya, dan kita sebut aja nama si temennya ini adalah Doyok gitu kan. Nelpon gitu kan, Yok lu lagi di mana? Ya ada di rumah lah, dia bilang. Kenapa? Gue ada perlu nih. Doyok ini langsung nimbalin dong katanya. Ada perlu minjem duit lu ya? Kagak ada dah kalau minjem duit. Ya elah, minjem duit dari apaan sih, orang gue ada perlu yang lain. Oh ya udah dah, kirain minjem duit lu. Ya lagian juga orang kaya lu, masa iya sih minjem duit ke gue? Dia bilang gitu kan. Si Doyok tuh kayak bercanda-bercanda doang lah. Karena Doyok ini bisa dibilang ketika di kantor itu adalah bawahannya cuy, sekaligus temen pendakiannya juga ketika dulu gitu kan. Singkat cerita, akhirnya Adit ini pergilah ke rumah si Doyok ini menggunakan sepeda motor gitu kan, pergi ngeng sampai. Dan ketika udah sampai, Adit ini langsung to the point. Dia tuh bilang, gue disuruh emak gue naik gunung. Sebenarnya sih gue nggak masalah kalau sendiri pun, tapi karena ini tuh gue naik gunung itu, nah belum selesai tiba-tiba ditimbalin sama si Doyok ini. Allah naik gunung kemarin diajakin sama anak-anak nggak mau lu, tiba-tiba sekarang lu ngajakin gua dan harus mau gitu kan. Jadi kayak si Adit ini kayak maksa Doyok ini supaya buat ikut gitu kan. Kagak gua mau gantian, mau kesel sama lu. Dia bilang, jangan begitu, lu dengerin dulu gua sampai akhir. Yang naik gunung itu adik gua, jadi gua harus ngawal adik gua, dia bilang gitu kan. Wah, adek lu nih, boleh dah kalau misalkan adek lu ikut mah, kan lumayan nih gunung ada yang bening-bening, dia bilang. Dan dijelasin juga bahwa ada beberapa temennya yang cewek juga itu ikut. Nah boleh tuh, siapa tahu ada yang nyantol. Ya syukur-syukur adek lu nyantol sama gua. Adit tuh cuma senyum doang. Ya kalau memang lu suka ya silakan, gua mah nggak pernah ngelarang adek gua pacaran sama siapapun atau nikah sama siapapun. Selama lu bisa dapetin ya monggo, dia bilang. Bener lu ya, dia bilang. Iya udah, tapi gue nggak punya duit kan, belum gajian di kantor, dia bilang gitu kan. Udah tenang, masalah biaya nanti gue yang nanggung, dia bilang. Karena kan gue yang ngajak juga, lagian gue ngajak lu tuh takut gabut, takut garing. Secara kan umur kita udah beda sama adik gue gitu kan, sama temen-temennya. Gue takut di sana pelengap-pelengok, setidaknya kalau ada lu kan ya kita bisa ngobrol-ngobrol santuy lah gitu kan. Ya udahlah, suka-suka lu, kapan, dia bilang. Ya udah nanti gue kabarin lagi, dia bilang info lebih lanjutnya. Singkat cerita, setelah obrolan itu Adit pun pulang dan dia pun kerja kayak biasanya. Dan singkatnya nih cuy, mulailah di hari sebelum pendakian. Kondisi pada saat itu semua preparean udah lengkap semua gitu kan. Cuman kondisi Nisa atau adiknya si Adit ini bisa dibilang agak sinis, agak judes, agak jutek dan lain-lain gitu. Kayak nggak seneng aja intinya si kakaknya ini ikut tuh gitu kan. Cuman Adit ini ya nggak terlalu menanggapi lah, karena udah tahu perwatakan dari si adiknya itu. Cuman sebelum berangkat ini, ibunya tuh bilang bahwa yang akan naik adalah salah satu dari mereka itu adalah pasangan atau pacarnya si Nisa. Adit itu kayak, loh pacarnya gitu kan. Mungkin yang dikhawatirkan ibunya itu adalah takut melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji ketika di gunung cuy. Itu yang ditakutkan dan malah nanti akan berakibat fatal. Karena ya ibunya pun nggak apa ya, maksudnya selalu tahu tentang rumor, tentang isu bahwa kalau misalkan ngapa-ngapain di gunung itu suka ada akibat dan sebagainya. Nah itu yang ditakutin sama ibunya. Karena ya namanya juga anak remaja kan cuy, bisa aja gitu, namanya juga lagi sayang-sayangnya apa juga dilakuin gitu kan. Dan dari situ pun ternyata Adit pun baru paham kenapa ibunya itu nyuruh dia buat ngawal adiknya ini. Ya sudah bu, kalau kayak gitu aku pamit ya. Berangkatlah mereka, dan kondisi pada saat itu mereka menggunakan bis cuy. Nah
kondisi ketika itu tuh memang tidak ada obrolan yang lain-lain. Bisa dibilang ya terbagi jadi dua kubu ya, kubunya Adit sama Doyok dan Nisa dan teman-temannya ini cuy. Ya intinya ya udahlah. Dan teman-temannya ini itu seolah kayak cuek aja, kayak temennya juga kayak ngerasa risih dan kelihatan ya kayak nggak seneng aja. Udah kayak apa aja gitu kan dikawal. Dari situ ya Adit pun nggak, masa bodoh lah gitu. Yang penting gue bawa adik gue naik ke puncak, turun dengan selamat. Udah itu doang tujuannya. Jadi udah nggak baper dengan remaja-remaja kayak begitu. Nah ketika dalam bis ini semua itu lagi lelap tidur. Adit tuh ngerasa seolah, Adit pun sebenarnya tidur, tapi seolah kayak antara tidur dan enggak. Ada seorang kakek-kakek atau bapak-bapak parubaya itu yang mendatangi Adit. Dan bapak-bapak itu bilang, kalau bisa, kamu urungkan pendakian kamu, karena akan terjadi sesuatu dengan tim kalian. Dan itu akan berakibat fatal. Hanya beberapa orang yang akan bisa kembali selamat. Adit itu kayak bingung kan. Dia tuh kayak nggak bisa gerak sama sekali, cuman bisa merhatiin dan ngeliatin si bapak-bapak tersebut doang. Mau ngomong pun kenapa gitu, kayak nggak bisa. Sampai akhirnya Adit ini kayak coba ngelawan. Kalau memang ini kayak ketindihan atau rep-repan gitu kan, dalam hatinya tuh dia selalu baca doa. Sampai akhirnya dia bisa ngomong dan bilang kenapa gitu. Dia ngerasa ngomong tapi kok kayak nggak ada keluar dari mulutnya gitu, kayak dalam hati. Gimana sih ya, agak susah membayangkannya gitu kan. Dan si bapak-bapak itu kayak ngerespon juga cuy. Kalau kamu ngelanjutin, pokoknya akan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan. Dan itu berasal dari tim kalian. Mikir terus kenapa gitu kan. Dan sampai akhirnya jika memang kamu kekeh akan meneruskan pendakian ini, ambillah sebuah barang. Atau si bapak-bapak ini ngasih sebuah barang kayak berbentuk batu cuy. Dan itu udah jadi berbentuk kalung juga, jadi batu yang dikalungin. Kamu bawa ini dan semoga ini bisa buat kamu selamat dari gunung tersebut gitu kan. Dan si bapak-bapak ini kayak undur diri dan pamit. Tiba-tiba bus itu pun berhenti. Dan kondisi padahal itu tuh lagi di tengah tol. Bis itu tuh tiba-tiba berhenti sendiri. Dan si bapak-bapak itu turun sambil senyum. Senyumnya tuh nggak senyum nyeremin ya. Turun dan bis itu langsung jalan lagi cuy. Adit ini langsung fokus kayak ngeliat bapak-bapak itu masih ada. Dan sampai akhirnya ditepuklah dia tuh sama si Doyok. Lu ngapain sih ngelamunin, ngeliatin apaan? Ah enggak apa-apa. Emang bus boleh ya nurunin penumpang di tengah tol? Nurunin penumpang? Nurunin penumpang siapa? Orang dari tadi bis nggak turun, kok nggak berhenti kecuali di pom bensin doang, di rest area gitu kan. Ada itu kan seolah-olah kayak bingung. Serius nggak berhenti? Iya enggak. Orang lu tidur tiba-tiba ngelindur mata lu begitu. Pas gue cek, lah ini bocah matanya merem gitu kan. Gue takut kenapa-napa doang, ntar lu kesambet lagi lu. Enggak kok, gue nggak apa-apa. Ya udahlah. Terus maksud lu apa tadi? Ah nggak apa-apa, udah abain aja kata Adit itu. Udah balik lagi tidur. Akhirnya istirahat lagi tuh cuy. Singkat cerita, dalam perjalanan itu memang tidak ada sesuatu hal yang aneh kecuali dari si bapak-bapak tersebut doang. Jadi mereka turun naik bis dan singkatnya mereka sampailah di kaki gunung atau di base campnya cuy. Di base camp ini semua prepare. Bahkan Adit pun peduli dengan adiknya kayak, kamu udah packing? Coba kakak cek ya packingannya. Udah nggak usah. Mereka juga udah paham kok. Mereka juga bantuin gitu kan. Intinya nggak mau banget dibantuin. Udah pokoknya kakak kalau mau ikut naik aja. Nggak usah ganggu kegiatan aku sama teman-teman aku. Cukup ngeliatin dari jauh aja. Ya dia tuh kayak ya udahlah gitu kan. Dan balik lagi ke Doyok. Noh, lu mau sama adek gue yang modelan kayak begitu? Gak apa-apa lah, tenang. Gue ini udah pawangnya cewek, bisa gue taklukin mau segalak apapun. Main lah ngomong dong, coba lu deketin. Dan karena ditanda kan Doyok pun akhirnya nyamperin. Tek. Pas ketika nyamperin itu, bisa mau aku bantuin gak nih? Nggak usah bantu-bantu. Udah kalian berdua aja di sana. Lagian ngapain juga sih kakak pakai ngajak temennya segala. Udah satu ngeribetin, tambah satu lagi makin ngeribetin. Dan tiba-tiba Doyok ini balik lagi sambil nunduk. Sedangkan Adit itu senyum-senyum aja gitu. Katanya bisa naklukin. Ya udah dibentak begitu langsung ciut. Gue bukan ciut,
Udahlah, tenang aja, nanti juga ada masanya, dia bilang. Halah, ngomong doang. Udah yuk kita ngopi aja, biarin aja kalau adek gue nggak mau dibantuin. Akhirnya mereka berdua ngopi nih cuy. Mereka berdua ngopi dan mulailah mereka trekking itu sekitaran jam 9. Gue tidak akan ngasih tahu tentang gunungnya. Intinya gunungnya tuh bisa dibilang lumayan cukup tinggi ya, ketinggiannya 3000. Karena memang dari si penulisnya tidak boleh disebutkan lah ya cuy ya. Singkat cerita nih cuy, mereka mulai trekking sekitaran jam 8 atau jam 9 kan. Di awal trekking ini sebetulnya tidak ada sesuatu hal kejanggalan atau keanehan apapun. Cuman yang diwanti-wanti adalah 4 orang atau dari si teman-temannya Nisa ini cuy. Karena bisa dibilang ini tuh kayak pendaki couple gitu, kayak double date cuman di gunung gitu kan. Kelihatan dari salah satu cowok itu agak dekat dengan si Nisa. Ya bisa dibilang kayak manja-manja gimana gitu. Dan kalau dalam batasan wajar, Adit ini nggak akan negur atau kayak cuman merhatiin aja gitu kan. Tapi kalau misalkan melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh, udah pasti Adit orang pertama yang bakal memperingati. Bahkan kalau perlu pakai tindakan kasar ya kayak nonjok atau apapun gitu kan. Dan kelihatan Nisa ini bukan tipikal cewek yang gampangan juga, dalam arti kalau ada cowok yang mau ngapa-ngapain tuh nggak mungkin juga Nisa mau gitu kan. Ya karena secara Nisa juga ya lumayan cukup terdidik masalah agamanya gitu kan. Singkat cerita di situ mereka mulai nerusin perjalanan, tapi Adit ini selalu terganggu dengan omongan si bapak-bapak itu. Kenapa ya? Kayaknya ini aman-aman aja. Tiap pos dilewatin itu tidak ada kejanggalan apapun. Pokoknya benar-benar normal sama sekali. Bahkan cuaca pun mendukung. Pada saat itu benar-benar cerah. Nggak ada yang namanya penampakan, nggak ada yang namanya yang aneh-aneh, ada yang natap, ada yang ini, ada yang itu. Pokoknya nggak ada, benar-benar normal. Kita bahkan temennya si Nisa pun itu mereka senang gitu, kayak bercanda, Adit pun bercanda gitu, tidak ada sesuatu keanehan. Singkat cerita mereka sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp ini, ya seperti yang kita tahu, semua sudah dibagi tugas ya, sedangkan Adit ini bisa sendiri. Yang anehnya adalah mereka itu punya 2 tenda. Harusnya kan biasanya ya kalau 4 itu kan ada tenda kapasitas 4, tapi mereka kayak bisa yang satu kapasitas 2, yang satu kapasitas 2. Sedangkan Adit ini juga kapasitas 2 karena dia cuma berdua doang gitu kan. Ini kenapa ya? Pengen sih kayak ya karena kan awalnya tuh nggak pernah ngecek perlengkapan gitu. Kalau memang butuh kapasitas 4 ya bisa dibawain juga sebelumnya. Tapi kayak takut terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh, takut adiknya itu dilecehin gitu kan. Dan Adit ini sempat bilang ke adiknya tuh kayak, kamu nanti tidur sama kakak aja ya. Nggak mau ah, ngapain juga, orang udah bawa tenda juga. Di situ pun Adit nggak bilang takut kayak suuzon lah. Intinya nantinya yang ada adiknya tuh malah makin marah atau makin murka. Ya sifat sayang kakak ke adiknya malah nggak dianggap gitu kan. Malah itu yang akan jadi kenapa-napa nantinya cuy. Singkat cerita karena memang adiknya pun tidak dipaksa, ya sudahlah, akhirnya mereka masak-masak, mereka ngopi-ngopi, ya intinya jadi 2 blok lah. Di situ pun ada beberapa pendaki. Nah singkatnya mereka makan-makan dan waktu pun sudah malam. Di situ pun tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Akhirnya cuy, mereka pun bisa ngelewatin malam itu dengan aman. Dan sampailah ketika mereka mau jalan summit, dan kondisi ketika mau summit itu sekitaran pukul 3 pagi. Dalam mau summit ini masih tidak ada terjadi sesuatu hal yang aneh-aneh lagi cuy. Mereka jalan summit dan sampai di pertengahan ini pun masih dalam kondisi normal. Fisik mereka aman, cuaca masih bagus. Mereka sampai puncak dan di sini baru mulai sesuatu kejanggalan dan yang aneh dari pendakian kali ini. Dan ketika berjalan summit pun Adit tidak terlalu menganggap tentang omongan dari si bapak-bapak tersebut. Toh faktanya ketika naik aman-aman aja. Bahkan ketika summit pun wah normal nih, nggak ada yang aneh. Mungkin itu mah cuman orang biasa, cuman memperingati, nggak apa-apa lah gitu. Kayak nggak terlalu dianggap lagi gitu. Sebetulnya ketika di awal itu jadi beban pikiran, tapi karena melihat kondisinya pun aman-aman dan normal, ya udahlah gitu kan. Sampai puncak dan ketika mereka mau turun, kabut tipis itu mulai datang.
Dan tiba-tiba itu entah hujan, entah air kabut cuy. Jadi itu kayak lumayan cukup deras gitu kan. Wah, hujan nih kata dari rombongan depan. Sedangkan Adit sudah prepare jas hujan dan sebagainya gitu kan. Nah, kondisi Nisa dan teman-temannya itu nggak bawa jas hujan. Karena memang mereka tuh berpikiran orang lagi musim cerah nggak mungkin. Ya namanya pendaki itu harus prepare, itu benar-benar prepare. Mau hujan mau enggak jas hujan itu wajib bawa. Ya karena di gunung itu nggak bisa diprediksi. Bisa kadang-kadang hujan dadakan itu bisa banget walaupun kondisinya secerah apapun. Sampai akhirnya Adit ini ngasihin jas hujannya ke si Nisa ini. Sedangkan dia nggak pakai jas hujan. Doyok itu sempat nawarin gitu kan, "Nih lu pakai jas hujan, gua nggak." "Udah nggak usah, lu pakai aja ntar meriangan." Dia bilang kan, meriangan. Fisik yang paling kuat dalam tim itu gua bugil di gunung aja kuat lah, lu kedinginan dikit aja kadang-kadang mending lu pakai aja ini, gak apa-apa, gua nggak usah pakai ini, nggak usah pakai jas hujan gitu kan. Bener nih, iya bener. Dan sampai akhirnya ketika mau dipakai tuh kayak aduh kasihan juga itu salah satu ceweknya. Ya udahlah kita kasihin ke ceweknya aja ya, kita nggak usah. Akhirnya kayak ditawarin lah ke satu perempuan di sana gitu kan. Singkat ceritanya udah dikasihin nih jas hujannya dan mereka perjalanan turun. Dan kondisi pada saat itu pun ketika sang kakak udah baik sama adenya tuh masih kayak wah ya udahlah bodo amat gitu kan. Mereka jalan dengan kondisi kabut yang tipis gitu kan. Dan kondisi dalam ketika turun ataupun naik itu ya Adit sama Doyok ini selalu urutan paling belakang. Mereka turun jalan. Di awal-awal memang tidak ada sebuah keanehan. Dan singkatnya nih cuy, ada sebuah keanehan yang dimana itu terlontar dari mulut Doyok. "Dit, kayaknya ada yang aneh nih sama jalurnya." "Aneh apaan sih?" "Gue udah nggak ngelihat bekas sampah atau sampah dari para pendaki. Kayaknya kita salah jalur dah," dia bilang. "Ah serius lu?" "Bener, gue orang yang paling merhatiin jalur," dia bilang. "Lu perhatiin dah, lu cek sekitar. Ini tuh udah nggak ada sampah lagi." "Ya udah deh, kalau emang lu ngomong kayak gitu gue yakin dan percaya atas kemampuan dan pengalaman lu," gitu kan. Akhirnya Adi tuh kayak agak sedikit nyusul rombongan depan. Nisa berhenti dulu kalian semua, berhenti dulu." Dan mereka tuh kayak nggak ngegubris, kayak terusan jalan dan terus dikejar sampai agak sedikit lari. Dan sampai akhirnya Nisa berhenti dulu. Akhirnya berhenti kan karena nada omongan dari si kakaknya ini agak sedikit kencang gitu. Dan disusul sama si Doyok juga. "Lu ngapa lari-lari sih kek ninggalin gua gitu kan, ngeselin banget dah," dia bilang gitu kan. "Udah diem, ini kita salah jalan kayaknya, ini jalan yang nggak kita lewatin gitu kan." Dan akhirnya ada satu laki-laki, kita sebut aja namanya Sandi. "Enggak kok kak, ini benar, ini jalan yang kita laluin tadi. Udah kakak pokoknya ikutin aja. Lagian juga kan tadi tahu sendiri kita pas turun itu cuma ada satu jalur, kita nggak mungkin nyasar dan sebagainya gitu." "Enggak, ini beneran nyasar. Kamu lihat sendiri jalurnya makin kesini makin ketutup. Bahkan di sini pun nggak kelihatan sampah, nggak ada sampah para pendaki gitu kan. Biasanya kan suka ada bungkus mie atau apapun lah gitu. Bahkan suka kadang ada tanda pita yang diikat ke pohon, tapi ini nggak ada sama sekali." "Udah kak." Dan Sandi ini ngeyel banget. "Udah kak, tenang aja, biarpun kakak senior lebih tua, tapi kalau masalah naik gunung aku juga udah sering kok. Dan aku tahu ciri-ciri nyasar dan enggak dan sebagainya." Ya intinya lebih membanggakan dirinya sendiri gitu kan. Bahkan Nisa pun kayak ngebela si Sandi ini. Yang enggak lain adalah Sandi ini adalah pasangannya si Nisa. "Iya tahu nih, bawel banget." "Udah tenang aja apa, orang cuma disuruh ngawal doang, nggak usah ngapa-ngapain juga gitu kan. Udah pokoknya ini jalur bener kok. Udah pokoknya percaya aja sama yang depan," gitu kan. Di situ akhirnya Adit pun nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman bisa diem dan ngikutin dari belakang aja cuy. Singkat cerita mereka meneruskan perjalanan tersebut. Dan ternyata makin dalam mereka jalan, mereka makin kayak kesemak belukar. Bahkan di situ pun Nisa pun udah bilang, "Ini bener ya jalannya ya?" Ngiyel gitu kan, kayak kok makin kesini makin masuk ke semak sih, perasaan tadi kita pas naik enggak deh. Entah karena panik atau gimana, Sandi ini bilang, "Udah kok, tenang aja. Ini kita motong jalan, nanti juga kita tiba-tiba akan tembus ke langsung area camp," gitu kan. Lagi-lagi kayak
iya nggak mau dibilang remeh atau kayak malu untuk ngakuin kalau itu tuh ternyata beneran nyasar gitu kan, kayak terus aja oh gitu ya, ya udah deh. Tapi bisa lebih cepet kan? Iya kok lebih cepet, biar kita bisa buru-buru packing dan istirahat gitu kan. Mereka terus jalan sampai akhirnya Sandi ini masuk ke sebuah cekungan, nggak terlalu dalam sih, dan dia tuh terperosok ke bawah cuy, seret. Dan sampai akhirnya itu membuat kepanikan di tim mereka. Akhirnya di situ tuh Adit sama Doyok langsung sigap dan bantuin si Sandi ini. Dia tuh langsung turun ke cekungan tersebut dan nolongin. Ternyata ketika pas dicek, Sandi ini kakinya terkilir atau keseleo. Ya mau nggak mau kan cuy. Ya udahlah. Di sisi lain kesel, di sisi lain kasihan. Ya ini juga musibah gitu kan. Adit ini dengan senang hati ngobatin. Udah kalian tunggu aja di atas. Aku nanganin si Sandi dulu gitu kan. Ditanganin lah. Dikasih treatment kayak pijit-pijit tipis-tipis. Udah itu kayak dikasih apa ya, itu tuh yang buat kayak masker gitu ya, buat ngencengin otot ya. Kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar. Udah diobatin dan disuruh jalan, coba bangun-bangun, tapi kakinya itu bener-bener sakit. Sedangkan jarak mereka untuk ke atas itu jauh gitu kan. Dan mikir ini gimana naiknya ya, kita nggak bawa perlengkapan tali dan sebagainya gitu. Kalau dipaksa naik dengan kondisi kaki kayak gini nggak mungkin. Digendong juga mustahil, nggak kuat juga gitu kan. Kita harus cari jalan pelipiran. Yok gimana yok, ya udah deh gue cek dulu jalur yang kira-kira aman gitu kan. Dan sampai akhirnya Doyok ini melipir gitu kan, melipir terus nggak ketemu jalur, melipir ke sebelahnya lagi nggak ketemu jalur lagi. Bingung kan mereka. Sampai akhirnya Adit ini agak sedikit merenung dan bingung. Apa kita tarik ke atas saja ya? Ya udah kita coba dulu, kita coba. Sandi, gue mau coba. Lu bisa nggak jalan pelan-pelan buat ngerayap naik ke atas? Tapi kita bakal bantuin gue. Ya udah, gue mau deh, gue coba, dia bilang gitu kan. Jalanlah pelan-pelan ngerayap ke atas cuy. Jalan pelan ngerayap itu. Tapi benar-benar nggak bisa lagi merosot. Karena kan kondisinya itu kondisi hujan atau gerimis gitu kan cuy. Jadi kontur tanahnya itu benar-benar licin. Dan sesekali ketika naik terus jatuh lagi, terus naik terus jatuh lagi. Sandi ini benar-benar teriak kesakitan terus gara-gara kakinya ini gitu kan. Aduh, nggak bisa nih yok. Gimana ya? Doyok tuh kayak gerendengan atau gagumam, kayak kesal gitu kan. Lagian dibilangin dari tadi udah tahu nyasar masih aja nggak percaya. Udah tahu jalannya masuk semak, tiba-tiba jalan potong lagi. Mana gua kagak tahu lagi ini di mana gitu kan. Udah gini ngeribetin semua orang gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, nggak enak, kasihan dia lagi kena musibah gitu kan. Iya maaf, bagian gue kesel aja. Dan mungkin itu kedengeran juga sama si Sandi ini. Tapi Sandi ini lagi-lagi nggak pernah mau bilang kata maaf kayak gara-gara gini. Ya harusnya kan kalau udah tahu, udah kedesak kayak gitu harusnya minta maaf gitu kan. Singkatnya, Doyok sama Adit ini rembukan ini gimana? Ya salah satu cara kita nyuruh yang lain turun pelan-pelan dan ngikutin jalur ini. Ya walaupun kita nggak tahu tembusnya kemana, harusnya gue juga bingung sih ini. Kalau misalkan kita mau ngecek kemana juga, karena jalur kalau misalkan kita melipirnya ke kanan berarti otomatis kita harus cari jalur ke kiri gitu kan. Nah sedangkan ini kita nyasarnya entah ngambil jalur yang kiri atau yang kanan gitu kan. Kalau ngambil kanan terus nggak tahu kemana juga, ngambil kiri juga nggak tahu juga. Intinya kita udah nyasar jauh dan salah satu cara ya kita balik lagi ke sana. Tapi kalau balik lagi ke sana kita harus cari pelipiran dan gak mungkin juga yang atas itu harus balik lagi ke jalur, yang ada nanti malah nyasar semuanya. Intinya kita harus turun bareng-bareng dan kita harus cari jalan pelipiran supaya bisa naik lagi ke atas. Ya udahlah kayak gitu, gue bakalan coba naik dulu ke atas. Dan kondisi ketika itu yang naik awal-awal adalah si Adit ini gitu kan naik. Dan Adit ini menjelaskan lah bahwa kakinya tuh terkilir dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya mau nggak mau kayak harus matuhin perintah si Adit ini gitu kan. Akhirnya mereka turun pelan-pelan dengan kondisi yang hujan lumayan cukup. Ya dibilang deras enggak, dibilang kecil juga enggak, tapi ya kuyup dan bikin dingin mereka gitu kan. Akhirnya dan beruntungnya itu adalah masih kondisi siang hari, mungkin sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu kan. Akhirnya mereka jalan. Dan ketika jalan ini mereka selalu mantau dan kondisinya si Sandi ini dipapah sama si Doyok gitu kan. Tapi jalan atau ritme mereka itu nggak bisa kenceng cuy, bisa dikatakan ya pelan banget gitu.
selangkah dua langkah berhenti, selangkah dua langkah berhenti gitu kan. Dan itu benar-benar makan waktu banget. Walaupun area atau trekkingnya itu nggak begitu curam atau ya bisa dibilang lumayan cukup enak lah gitu kan. Dan yang kondisi bagian leader adalah kali itu yaitu si Adit ini cuy. Dia yang coba ngebuka jalur atau mastiin jalur itu nggak ada cekungan lagi atau ya amit-amitnya itu ada jurang gitu kan, selalu dicek. Terus jalan, bahkan mereka udah jalan tuh sekitaran 1 sampai 2 jam dan sampai akhirnya mereka istirahat. Dan yang nyuruh istirahat itu adalah si Adit ini gitu kan. Istirahat dulu. Akhirnya mereka istirahat lah. Dan ketika istirahat, Adit ini langsung ngecek perbekalan mereka. Dan Adit ini kan memang sudah prepare. Di situ tuh ada 4 bungkus mie, ada biskuit, ada 2 botol air yang dibawa sama si Adit sama si Doyok. Dan nggak tahu nih dari keempat orang ini tuh bawa apa aja gitu kan. Akhirnya Nisa, tim kamu atau teman-teman kamu bawa apa aja, kakakmu lihat dong, dia bilang gitu. Dan karena memang Nisa ini kayak punya sebuah penyesalan kali ya, ngerasa nggak enak, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Dia tuh cuma kayak ngecek doang nih, ngecek. Dan ternyata cuy, mereka itu nggak bawa bekal yang cukup banyak, atau cemilan pun dikit banget, minim banget. Akhirnya dikumpulin. Yuk, stok makanan kita segini doang nih, gimana ya? Ya mana gue tahu, dia bilang gitu kan. Kita juga nyasar nggak tahu ini di mana. Ribet juga ya. Lu yakin gak kita bisa keluar nih dari nyasar ini? Tahu dah. Ini sih gue nyasar udah ketiga kalinya ya. Harusnya sih kita bisa keluar ya sih. Ya selama yang penting kita nggak bikin panik yang lain atau pikiran kita masih tenang. Kita masih bisa berpikiran yang nggak macam-macam. Harusnya kita bisa aman gitu kan. Singkat cerita, ketika sudah mengumpulkan dan jadi diskusinya itu cuma antara Doyok dan Adit gitu. Jadi nggak ngomong ke yang lainnya. Karena yang lainnya tuh kayak seolah nggak mau denger aja gitu kan. Masih dengan egonya masing-masing cuy. Dari situ ya udah gimana nih? Ya udah kita nyantai dulu dah. Dan ketika lagi santai, Doyok ini bilang, gue kasih nama 2 cewek itu, terutama adek lu juga. Kelihatan dari mulut mereka itu udah pada biru. Kita nggak bawa kompor juga. Bingung dong ini mau kayak gimana gitu kan. Aduh, kita kalau nggak nerusin jalan gimana? Kalau nerusin jalan juga serba salah. Kita kepangkas sama waktu yang jalannya nggak bisa kenceng gitu kan. Ya udah gini deh, kita gantian gendong tuh manusia aja, gimana, mau nggak? Ya gue sih mau aja, cuman kan ini manusia masih kekeh aja. Orangnya songong, bikin kesel gitu kan. Ya mau gimana? Udahlah kita gantian aja gitu kan. Fisik lu masih kuat kan Yok? Ya gue sih masih kuat-kuat aja, dia bilang. Tapi ya udahlah mau nggak mau kan. Udah jadi opsinya dan itu udah jadi opsi origin banget, dia bilang. Yaudah ayo gue gendong dah, tapi gantian ya. Iya gantian, dia bilang. Ketika mereka lagi asik diskusi itu cuy, itu ada suara ketawa yang gak tahu berasal dari mana. Semua orang atau semua yang ada di situ itu dengar semua. Mereka tuh langsung celang-celing nyari sumber suara tersebut, tapi nggak ketemu. Dan kelihatan kepanikan dari keempat orang ini bahwa mereka tahu suara ketawa itu adalah suara kuntilanak. Dan yang tadinya aman, normal, nggak ada panik sama sekali, tapi kali ini keempat orang itu tuh langsung semuanya panik seketika. Adit sama Doyok cuma bisa nenangin, udah tenang-tenang, gak usah panik, gak usah takut gitu kan. Tapi mereka tuh bener-bener panik, itu setannya, itu setan. Gue pengen pulang, gue pengen cepet-cepet keluar dari sini, gue pengen cepet-cepet ke tenda terus pulang ke rumah gitu kan. Gue nggak mau kemalaman di sini. Dan memang kondisi pada saat itu pun jam udah menunjukkan sekitaran sore lah, ya mungkin jam 4-an gitu kan. Dan mereka malah justru sekarang tuh pikirannya liar cuy. Mereka takut kemalaman. Jadi yang tadinya awalnya diem, ya ngikut aja gitu. Mereka tuh jadi sekarang tuh jadi banyak ngomong, takut kemalaman, takut nggak ketemu, takut mati, takut ya intinya banyak banget pikiran dari mereka. Cuman Adit dan Doyok tuh bisa nenangin doang gitu, kayak udah tenang gitu kan. Tapi mereka tetap aja. Sampai akhirnya Adit ini memutuskan, udah kalian nggak usah panik kayak gitu, mendingan kita ayo jalan sekarang. Dan Doyok pun, lo sini naik punggung gue gendong dah biar jalannya agak cepetan, kasihan yang lain tuh udah panik gitu kan. Akhirnya mereka jalan terus dan kondisi di situ tuh komando masih tetap ada di si Adit gitu kan. Terus jalan dan mereka entah kemana gitu kan, terus jalan dan mereka kayak sebentar-sebentar istirahat, stamina mereka benar-benar udah kekuras. Sesekali Adit ngeliat ke belakang yang dimana
adiknya itu udah kelihatan pucet banget atau udah kayak lemes, udah nggak kuat lah cuy, stamina tuh udah kayak kekuras banget karena mereka jalan nggak habis dan kayak selalu iya nggak ketemu jalur cuy, entah itu sampah, entah itu jalur yang mungkin dilewatin pemburu kah, warga lokal kah, itu benar-benar nggak ketemu sama sekali. Jadi kayak mereka tuh benar-benar membuka jalur. Dan tangannya Adit ini udah habis sama goresan-goresan ranting atau mungkin ada pohon yang berduri kayak dikibasin begini terus cuy. Dan itu terus jalan dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan gue bakal lanjut lagi di part 2-nya yang lebih seru karena memang di part 1 ini ya cuman begitu-begitu doang lah cuy. Dan nanti part 2-nya akan lebih seru cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tunggu cerita part 2-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.